Perkenalkan, nama saya Aida Widi Astuti dengan NIM A321000005 dan teman saya Triana Novianti dengan NIM A3210063. Di sini kita akan menjelaskan proyek kelompok desain arsitektur web, yaitu membuat desain website e-commerce dengan mengambil studi kasus penjualan toko sepatu suka-suka. Dan di sini teman saya akan memaparkan desain whimsical. Untuk membuat desain webcam, di sini saya menggunakan website dari Whimsical, di mana untuk tampilan pertama saya membuat tampilan untuk login. Di dalam tampilan login ini terdiri dari sebuah logo, ada picture gambar, lalu ada memasukkan nomor handphone, email ataupun username yang sudah dibuat, lalu ada kolom untuk memasukkan password. Namun bisa juga memasuk login dengan menggunakan Google, Facebook ataupun WhatsApp. Namun jika belum mempunyai akun, maka akan masuk ke dalam tampilan sign-in, di mana tampilan ini terdapat sebuah gambar, lalu kolom untuk memasukkan nama, ada memasukkan alamat email, memasukkan password, dan juga kolom untuk memasukkan konfirmasi dari passwordnya. Setelah berhasil dari tampilan ini, maka membuat juga tampilan untuk dashboard, di mana di dalam dashboard ini terdapat fitur ada pengaturan, search untuk pencarian, dan juga trolley. Lalu ada judul, lalu kemudian terdapat gambar dari toko sepatu suka-suka, lalu ada kategori barang, di mana kategori ini terbagi menjadi 6 kategori. Lalu kemudian ada ulasan dari pelanggan, lalu ada identitas dari toko sepatu ini. Kemudian ada juga desain tampilan untuk list produk. Misalnya di sini ada sepatu boots. Nah, di mana di dalam tampilan list ini terdapat menu, pencarian, trolley, list sepatu boots, dan juga identitas toko ini. Terdapat juga judul dan fitur untuk kembali ke dashboard. Setelah itu, maka ada tampilan untuk tampilan detail produk, di mana di dalam desain ini terdapat pengaturan, lalu ada tombol untuk pencarian, dan juga trolley. Kemudian di dalam tampilan ini terdapat judul dan juga gambar dari produk yang akan dibeli. Kemudian ada detail produk diserta ukuran segala macam. Lalu ada nama produk dan harga dan lain-lain. Kemudian ada fitur untuk pemilihan warna dari produk yang akan dipilih. Dan juga ada identitas dari tokonya. Kemudian ada untuk menambahkan chat, menambahkan trolley, dan juga untuk membeli langsung. Kemudian ada fitur untuk pengaturan, di mana di dalam pengaturan ini terdapat ada pengaturan keamanan dan akun, pengaturan chat, pengaturan bahasa, pengaturan ganti akun, pengaturan notifikasi, pengaturan untuk mengganti alamat, pengaturan voucher, pusat bantuan, serta penilaian. Selain itu ada juga fitur untuk logout kembali ke tampilan login. Kemudian ada tampilan untuk kembali ke dashboard, tampilan untuk masuk ke dalam pencarian, dan juga ke dalam list trolley. Ini merupakan tampilan untuk keamanan dan akun, di mana di dalam ini terdapat untuk memasukkan alamat email, password, dan mengubah password. Selain itu untuk semuanya sama, ada pengaturan, pencarian, dan juga trolley. Ini merupakan tampilan desain untuk pengaturan notifikasi. Ini merupakan pengaturan untuk menampilkan atau tidaknya notifikasi. Ini merupakan tampilan voucher, di mana akan memilih voucher yang tersedia di toko tersebut. Ini merupakan pengaturan chat, di mana tampilan ini merupakan pengaturan untuk mengubah font dari chat yang disediakan. Ini merupakan tampilan desain untuk mengubah alamat dan juga menambah alamat. Jadi jika si pengguna ingin mengubah alamat pengiriman, maka bisa diganti di sini.
Lalu ada tampilan untuk mengganti akun apabila si pengguna akan menambahkan akun yang digunakan. Lalu di sini merupakan tampilan untuk mengganti bahasa apabila terdapat 3 bahasa yang disediakan, yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Mandarin. Kemudian ada tampilan untuk penilaian barang. Di sini ada ulasannya, ada penilaian produk dan penilaian penjual. Nah, untuk semuanya masih tetap sama, ada pengaturan, pencarian, dan juga troli. Kemudian ada tampilan untuk checkout, di mana terdapat sebuah gambar yang akan di checkout dan juga deskripsi produknya. Selain itu terdapat pemilihan untuk metode pembayaran dan juga penambahan alamat pengiriman. Selain itu di bawah ada tombol checkout dan juga penentuan harga yang harus dibayar. Lalu di sini merupakan riwayat pesanan. Jadi di sini terdapat riwayat pesanan yang sudah dipesan. Terdapat harga, total pesanan, dan pesanannya sudah sampai mana, itu bisa dilihat dari sini. Lalu di sini merupakan tampilan untuk chat, di mana di dalam chat ini merupakan chat dari admin toko ke pembeli. Jadi bisa dichat di sini. Lalu di sini merupakan tampilan list troli, di mana misalnya ada pembeli yang memasukkan listnya, nanti tampilannya bakal seperti ini. Ada beberapa barang yang sudah dimasukkan, lalu bisa untuk mengecek barang. Dan juga di sini ada fitur checkout jika suatu waktu si pembeli akan men-check out-nya. Sekian penjelasan desain wireframe dari saya. Selanjutnya untuk desain Figma akan dipaparkan oleh teman saya. Ini saya akan memaparkan desain Figma-nya. Nah, di sini ada daftar. Nah, sebelum login itu pasti memastikan Anda terdaftar dulu dengan ada nama, alamat email, password, dan konfirmasi password. Nah, terus dilanjut dengan login. Di login itu ada email sama password. Nah, lalu di sini itu ada sebuah dashboard. Nah, di sini ada kategori produknya, ada juga ulasannya. Nah, terus nah, sesudah di sebuah dashboard dan kategori. Setelah dashboard itu mengklik sebuah sepatu heels kategori. Nah, di sini ada list produk heelsnya di sini, dan ini ada deskripsi heelsnya. Nah, di sini ada sepatu boot cewek, sepatu sneaker cewek. Nah, dilanjut dengan pantofel cowok, sepatu pantofel cowok, sama sepatu boot cowok, sama produk sepatu sneakers cowok. Nah, dilanjut di sini ada desain checkout-nya. Nah, jadi sesudah memilih itu ada di produk ini ada checkout. Nah, langsung bisa dipilih, ada harganya di sini, langsung di checkout aja, langsung masuk ke kategori. Nah, ini ada list yang kalian mau dipesankan. Dan ini ada sebuah produk-produk yang sudah dipaparkan oleh teman saya, dan ini desainnya. Ada akun, pengaturan chat, bahasa, voucher, ganti akun, alamat saya, pengaturan notifikasi, penilaian, pengaturan riwayat pemesanan. Nah, di sini juga ada sebuah search. Jadi kalian bisa mencari sebuah produknya dengan menulis di sini. Nah, sudah cuman sekian yang saya paparkan dari sebuah Figma, dan dilanjut dengan prototype Figma-nya dengan teman saya. Lalu di sini ada tampilan dari prototype, di mana di dalam dashboard terdapat button untuk sign in.
Lalu ketika kita mengklik buttonnya, maka akan masuk ke dalam tampilan sign in. Lalu untuk login, maka akan masuk juga ke dalam tampilan login. Lalu ada tampilan troli, maka akan masuk ke dalam chart apa saja barang yang sudah dimasukkan ke dalam troli. Lalu ada tampilan pencarian, maka akan masuk ke dalam tampilan search. Lalu ada tombol kategori produk, maka jika diklik maka akan masuk ke dalam list produk, di mana list produk ini diprototype ke dalam deskripsi produknya. Kemudian setelah di deskripsi produk, maka akan terdapat tampilan troli atau beli di sini. Jika menampilkan troli, maka akan masuk ke dalam tampilan troli. Apabila jika beli di sini, maka akan masuk ke dalam tampilan checkout. Setelah checkout, maka akan memasukkan alamat pengiriman dan juga pemilihan metode pembayaran. Apabila sudah setuju, maka akan masuk ke dalam riwayat pesanan. Nah, setelah riwayat pesanan ini, maka kita terdapat fitur untuk penilaian dan kita dapat memberikan penilaian ke dalam produk, di mana di dalam penilaian tersebut ada penilaian untuk deskripsi produknya dan juga kualitas penjual. Lalu ada pengaturan, di mana setiap elemennya akan masuk ke dalam tampilan yang berbeda-beda sesuai dengan pengaturan yang sudah dibuat. Untuk lebih memastikan lagi, maka dibuat di sini, di mana jika kita memencet icon pengaturan, maka akan masuk ke dalam pengaturan. Lalu jika kembali akan masuk lagi ke dalam dashboard. Apabila kita ingin login, maka kita tinggal mengklik tombol login, maka akan masuk ke dalam tampilan yang mengharuskan kita memasukkan username dan juga password. Lalu jika sudah selesai, kita dapat mengklik selesai. Apabila kita belum memiliki akun, maka kita akan mengklik tombol di sini, yaitu tampilan sign in, di mana tampilan ini dapat memasukkan nama, alamat email, password, dan juga konfirmasi dari passwordnya. Apabila sudah selesai, maka akan masuk ke dalam tampilan dashboard. Di sini juga terdapat form penilaian, form identitas tokonya, dan juga pencarian, troli, dan kategori produknya. Untuk pencarian, maka tampilannya seperti ini. Kita dapat memasukkan apa yang ingin kita cari. Kita kembali lagi ke dashboard, maka terdapat tombol keranjang. Apabila diklik, maka akan masuk ke dalam tampilan troli apa saja yang sudah dimasukkan. Lalu jika kita kembali lagi, tampilan kategori produk, misalnya kita akan memilih barang yaitu sepatu heels, maka kita tinggal klik dan akan muncul kepada list produk, di mana list produk ini kita dapat memilih produknya. Misalnya kita memilih produk ini, akan tampil dari detail produk. Lalu jika sudah ada di tampilan deskripsi produk ini, kita dapat memilih warna dan juga membaca harga serta ongkos kirimnya. Jika sudah setuju, maka kita akan membelinya. Nah, di dalam pembelian ini, tampilan checkout, kita dapat memasukkan alamat pengiriman dan juga metode pembayaran. Dan apabila ini, kita juga bisa menampilkan fitur chat untuk mengechat kepada adminnya. Jadi kita klik chat di sini, maka kita akan berinteraksi dengan si penjualnya. Setelah itu, jika sudah selesai, maka kita akan check out. Nah, setelah check out, maka akan masuk ke dalam riwayat pesanan. Nah, di dalam riwayat pesanan ini berisi apa saja yang sudah kita beli, dan juga ada pelacakan, misalnya pesanan kita sampai di mana. Lalu jika sudah itu, kita dapat memasukkan penilaian terhadap barang yang sudah kita beli. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam tampilan pengaturan, di mana pengaturan ini terdapat
pengaturan keamanan dan akun, pengaturan chat, pengaturan bahasa, pengaturan ganti akun, pengaturan notifikasi, pengaturan alamat saya, voucher, pusat bantuan, dan penilaian. Dimana jika kita memilih keamanan akun, maka akan masuk ke dalam tampilan dalam mengubah alamat email, password, dan juga ubah password. Apabila kita memilih tombol pengaturan chat, maka kita akan masuk ke dalam pengaturan chatnya, di mana kita dapat mengubah ukuran font di dalam tampilan fitur chatnya. Lalu jika kita memilih bahasa, maka kita akan memilih bahasa apa yang digunakan di dalam website ini. Jadi bisa menyesuaikan. Untuk ganti akun, maka kita dapat mengganti akun, bisa juga ingin menambahkan akun baru misalnya, kita bisa. Lalu kemudian untuk pengaturan notifikasi, maka kita dapat memilih apabila notifikasinya ingin on atau off. Kemudian untuk alamat saya, maka kita dapat menambahkan alamat. Misalnya si pembeli ingin mengganti alamatnya, maka kita bisa ditambahkan di sini. Lalu untuk voucher, tampilannya seperti ini. Kita dapat memilih voucher apa saja yang disediakan oleh tokonya. Penilaian, maka akan masuk ke dalam tampilan desain penilaian, di mana kita bisa menambahkan penilaian kepada produk yang telah kita beli. Lalu kita juga bisa mengklik tombol logout jika ingin keluar dari akun yang sedang kita masuki. Nah, kita bisa masuk di dalam login, kita bisa masuk menggunakan Google, Facebook, ataupun WhatsApp. Nah, kembali lagi ke dalam dashboard seperti ini. Terdapat judul dan juga identitas toko. Sekian pemaparan desain proyek kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.